Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi bi darani amin ya rabbal alamin ya mutasabirin. Faslun hadal fasl bil adzan wal iqamah ila anqal wa syurita dan disyaratkan bihima atau bihima di dalam adzan dan iqamah. Wasyurika dan disyaratkan apa fihima di dalam adzan dan iqamah bil adzani, maksudnya di dalam adzan wal iqamati dan di dalam qomat. Apa yang disyaratkan? Tartibun tartibu maksudnya tertib al-ma'rufu yang telah diketahui tertib fihima di dalam adzan dan iqamah. Jadi harus syaratkan di dalam adzan dan qomat yaitu tartib, maksudnya mengurut-urutkan dari bacaan adzan yang telah diketahui di dalam lafaz-lafaz adzan. Alasannya lil ittibai, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wali'anna tarkat tartib yuhimu al-la'ab wa yukhillu bil iqlam? Karena kalau tidak adanya tartib, ini akan memberikan pemahaman prasangka bahwa dia sedang bermain-main dengan lafaz adzan dan juga merusak dari makna adzan itu sendiri, yaitu al-i'lam, menghabarkan telah masuknya waktu sholat. Maka disyaratkan di dalam adzan dan qomat adalah tartib sesuai tartib yang ada. Kemudian fa'in akasa, maka tapreknya fa'in akasa, maka apabila membalik siapa kullun ay minal muadzin wal muqim, dari orang yang adzan dan orang yang iqamah. Fa'in akasa, maka apabila membalik siapa kullun minal muadzin wal muqim, orang yang adzan dan orang yang iqamah, membaliknya walau nasian, walaupun adanya kullun itu orang yang lupa, lam yasihha, maka tidak sah apa ma'akasa, lam yasihha, maka tidak sah apa ma'akasahu, lafaz-lafaz yang dibolak-balik tersebut ini hukumnya tidak sah. Walahu, dan itu wajib bagi kullun ay minal muadzin wal muqim al-bina'u, adapun meneruskan alal muntadimi, atas runtutan minhuma dari adzan wal iqamah. Nah, kalau dia membalik lafaz-lafaz adzan ataupun qomat, walaupun itu tidak disengaja dalam keadaan lupa, tetap adzan dan qomatnya tidak sah. Maka wajib bagi dia untuk mengulangi lafaz adzan yang tadi terbalik, ya, sesuai dengan runtutan yang ada, diulang lagi, ya, dari hal yang dibolak-balik. Walau taroka, dan apabila meninggalkan siapa kullun minal muadzin wal muqim, meninggalkan ba'dahuma pada sebagian adzan wal iqamah, lafdzul adzan wal iqamah. Jawabnya lau ata, maka datangkanlah bihi dengan ba'du yang sebagian ditinggalkan tadi, ma'a i'adati ma, beserta mengulangi perkara ba'dahu yang sebelumnya ba'duha. Berarti dia wajib mengulangi lafaz yang ditinggalkan tersebut. Jadi ketika dia adzan kemudian dia lupa, ya, meninggalkan satu atau dua kalimat dalam adzan, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan kalimat yang dia hilangkan tadi. Caranya bagaimana? Jadi dikembalikan dari lafaz sebelum, misalkan hayya 'alas shalah, itu enggak ada, ya, dibuang langsung ke hayya 'alal falah. Maka dia buru-buru balik lagi ke lafaz sebelum hayya 'alas shalah. Berarti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, baru lagi hayya 'alas shalah. Itu caranya kalau kita lagi adzan kemudian salah atau lupa, tidak kita ucapkan salah satu lafaz adzan, kita ulangi. Kemudian yang disyaratkan lagi wasyurita wilaun, dan wila terus menerus baina kalimatihima, di antara kalimat-kalimatnya adzan dan qomat.
Jadi wajib wilaun terus menerus antara lafaz-lafaz adzan dan qomat tersebut. Naam, ya seperti itu disyaratkan wila untuk terus menerus. La yadurru, tidaklah membahayakan. La yadurru, tidaklah membahayakan apa yasiru kalamin, sedikitnya kalam, wasukutin dan diam, walau amdan, walaupun dengan disengaja. Tetapi disering-seringi dia beradzan, diselingi dengan kalimat sedikit atau diam yang sejenak, ini tidak merusak dari wila di dalam adzan dan iqamah. Dan di pertengahan adzan tahu-tahu dia wahing misalkan, ya, kemudian dia disunahkan untuk membaca alhamdulillah, boleh, karena kalam yang dia utarakan, dia ucapkan di tengah-tengah adzan ini tidak terlalu banyak, tidak merusak wala atau wila di dalam adzan dan iqamah. Wa yusannu, dan disunahkan apa ayah mada, ini disunahkan apa ayah mada untuk memuji siapa kullun minal muadzin wal mukim, orang yang adzan dan orang yang qomat. Ya, disunahkan untuk memuji sirran dengan cara pelan-pelan, ida aqsa, ketika wahing siapa kullun ay minal muadzin wal mukim, lagi adzan wahing, tetap sunnah bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sunnah hukumnya untuk alhamdulillah, tapi secara sir, yaitu dengan tidak mengeraskan suara. Itu tidak merusak wila di dalam adzan dan iqamah. Ya. Wa ayu akhirat, dan mengakhirkanlah siapa kullun minal muadzin wal muqim, dari orang yang adzan dan orang yang qomat, raddas salam, pada menjawab salam. Sedangkan kalau menjawab salam, nah ini tidak perlu di tengah-tengah adzan, cukup nanti setelah selesai diakhirkan, ya, ketika menjawab salam orang yang ulul salam, nggak harus di tengah-tengah adzan ataupun di tengah-tengah qomat. Wa yashmita, dan mendoakan orang yang wa yashmital atisi, dan mendoakan orang yang wahing, diakhirkan ilal faraghi, sampai dengan selesainya adzan dan qomat. Nah, kalau menjawab salam dan menjawab orang yang wahing itu tidak perlu di tengah-tengah adzan atau qomat, tetapi menunggu sampai selesainya lafaz adzan dan qomat, baru Anda menjawab salam, baru Anda menjawab pujian orang yang wahing. Orang yang wahing kan disunahkan membaca alhamdulillah, yang dengar disunahkan menjawab ya kamu, yang wahing menjawab lagi yahdi hamsan. Nah, menjawab orang yang wahing itu di dalam adzan sunnahnya setelah selesai. Tapi memuji alhamdulillah bagi orang yang wahing lagi adzan itu boleh dilakukan di tengah-tengah adzan. Paham ya? Wajahran, dan disyaratkan mengeraskan suara in adzana, apabila adzan siapa muadzin, au aqama atau qomat siapa muqim. Wajahrun, dan disyaratkan mengeraskan suara in adzana, apabila adzan siapa muadzin, au aqama atau iqamat siapa muqim. Mengeraskan suara di jamaatin, karena untuk sholat jamaah, di jamaatin karena untuk jamaah. Baik, bagi maka wajib seyogianya Pak Isma' wahidin, memberikan dengar pada satu orang jami'a kalimatihi, pada keseluruhan kalimat-kalimatnya, kullun minal adzan wal iqamah. Maka wajib di sana ketika dia adzan untuk jamaah, ya, mengeraskan suara minimal, yaitu mendengarkan suaranya minimal kepada satu orang dari jamaah yang ada dari kalimat-kalimat adzan dan qomat tersebut. Jangan adzan merendang dalam hati, orang nggak ada yang dengar, atau qomat merendang dalam hati, orang yang nggak dengar, nggak sah. Karena syaratnya harus mengeraskan suara kalau adzan tersebut untuk jamaah minimal, ya,
didengarkan oleh satu orang, memperdengarkan ya, bukan didengarkan, memperdengarkan ada satu orang. Jadi beda antara didengarkan dan memperdengarkan. Contoh dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu disyaratkan memperdengarkan khutbahnya, ya, materi khutbahnya kepada 40 orang. Nah, 40 orang ini wajib mendengar tapi bil kuah la bil fikri. Dalam artian kalau 40 orang ini tidur semua nggak dengerin tetap sah. Karena syarat mendengarkan khutbah Jumat itu bil kuah. Bil kuah ini kalau dia serius konsentrasi mau dengerin pasti dengar, pasti paham. Itu bil kuah. Jika harus dia benar-benar konsentrasi mendengarkan. Tapi kalau bil fikri ya wajib mendengarkan pada 40 jamaah dan 40 jamaah ini wajib mendengar khutbah bil fikri. Berarti 40 orang ini wajib serius konsentrasi mendengarkan dan itu bil fikri. Jadi antara bil fikri dan bil kuah ada bedanya. Kalau bil kuah sambil ngantuk-ngantuk sah ya, bil kuah itu adalah masalah hukum fikri. Amal muadzin, adapun orang yang adzan awil muqimu atau orang yang iqamah tapi linafsi karena dirinya muadzin wal muqim ya, untuk dirinya sendiri salat ya fayakfihi maka cukup bagi muadzin dan muqim. Fayakfihi maka cukup baginya isma'u nafsi mendengarkan pada dirinya muadzin dan muqim. Fakat hanya nafsi, fakat hanya dirinya. Kalau adzannya dan qomatnya itu untuk dirinya sendiri ya cukup diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Tapi kalau untuk jamaah wajib mengeraskan suara, minimal didengar oleh satu orang. Waktu dan disyaratkan masalah masuknya waktu aydukulihi maksudnya telah masuknya waktu lighairi adzanis subuhin bagi selainnya adzan subuh. Dan juga disyaratkan selanjutnya daripada syarat adzan dan qomat adalah telah masuknya waktu sholat kecuali di dalam sholat subuh. Kenapa? Dalam sholat subuh li'anna dzalika karena sesungguhnya madhkur minal muadzin wal muqim itu alami memberikan kabar, maka paling justru maka tidak diperbolehkan apa dzalika madhkur minal adzan wal qamat itu qablahu itu walayasi dan tidak sah apa dzalika qablahu sebelumnya dukhul. Syaratnya harus telah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena adzan dan qomat fungsinya lil i'lam memberitahu telah masuk waktu sholat, maka tidak diperbolehkan dan tidak sah adanya kalau sebelum masuk waktu sholat. Bagaimana tujuan adzan dan qomat menunjukkan telah masuk waktu? Amma adatus subhi, adapun adanya sholat subuh itu bayasihu maka sah apa adzan subuh min nisfi lailin dari separuhnya malam, dari separuh malam. Wa sunnah dan disunahkan apa taswibun membaca taswib li adhanai subhin bagi dua adanya sholat subuh wa adapun taswib itu ayat pula berucapnya muadzin ba'dal hayy aladaini setelah dua lafaz hayy ala sholat dan hayy ala falah pada ucapan as-salatu khairum minan naum. Pada ucapan as-salatu khairum minan naum marrataini dengan dua kali. Karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaqal